down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita memasuki bab 13, yaitu kita akan membahas mengenai file lovers dan load balance. Nah, di bab 13 ini kita akan membahas beberapa materi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas konsep file lovers dan load balance. Nah, jadi file lovers load balance merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet, atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, sebagai contohnya, teman-teman bisa lihat pada gambar ini, terdapat satu router yang memiliki dua jalur internet, yaitu ISP1 dan ISP2. Nah, untuk konsep failover sendiri, failovers itu adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menjaga agar sebuah layanan tetap berjalan meskipun perangkat utamanya mengalami gangguan. Nah, jadi kalau perangkat utama tiba-tiba mati atau error atau tidak merespon, sistem akan otomatis memindahkan tugasnya ke perangkat cadangan. Nah, tujuannya supaya layanan tetap aktif tanpa putus. Konsepnya seperti ini. Semisal kita punya dua perangkat, yaitu primary dan secondary. Primary itu yang aktif sehari-hari, sedangkan secondary standby sebagai cadangan. Nah, sistem akan melakukan pengecekan terus-menerus ke perangkat utama. Nah, kalau hasil pengecekannya menunjukkan bahwa primary sedang bermasalah, maka secondary langsung mengambil alih secara otomatis. Nah, proses pengambil alihan inilah yang disebut failovers. Nah, di sini kan contohnya terdapat dua ISP. Nah, di antara dua ISP ini salah satunya akan aktif dan salah satunya akan tidak aktif. Jadi, misalkan nantinya jika ISP1 ini down atau error, maka ISP2 lah yang akan menjadi backup untuk menggantinya ya, teman-teman. Nah, sedangkan konsep load balance yakni untuk membagi beban traffic ke beberapa server atau beberapa koneksi agar tidak menumpuk di satu jalur. Nah, tujuannya supaya akses lebih cepat, stabil, dan tidak terjadi overload. Jadi, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu setting topologi. Nah, di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Nah, untuk IP di kedua router ISP saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Selanjutnya, kita bisa memberikan IP di MikroTik customer. Tetapi sebelum itu, kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu ya teman-teman, yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke router ISP1. Di sini teman-teman bisa klik menu IP, kemudian address. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan IP gateway untuk router customer ya, teman-teman. Di sini kita tuliskan 192.168.1.1/24. Kemudian interface-nya kita gunakan Ether 2. Lalu jika sudah, kita bisa apply dan OK. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke router ISP2. Caranya kita lakukan sama seperti yang tadi ya teman-teman. Klik menu IP, kemudian address. Nah, di sini kita tambahkan, kita tuliskan IP-nya 172.16.1.1/24. Kemudian interface-nya kita gunakan Ether 2. Lalu kita apply dan OK. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke router customer lewat fitur roaming di ISP1 ya teman-teman. Di sini kita tuliskan IP pada ISP1. Kemudian di sini kita klik connect to roaming. Nah, yang ini kita connect-kan teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pilih menu IP lalu address. Jika punya teman-teman di sini sudah terdapat IP, maka teman-teman bisa disablekan terlebih dahulu. Nah, lalu teman-teman tambah, kemudian addressnya tuliskan 192.168.1.2/24. Kemudian kita gunakan address 1, lalu jika sudah kita bisa apply dan OK. Kemudian kita tambahkan lagi teman-teman. Di sini IP-nya tuliskan 172.16.1.2/24. Ether-nya kita gunakan Ether 2, lalu apply dan OK. Nah, selanjutnya kita akan setting agar router customer dapat mengakses internet, yakni menambahkan default route baik yang mengarah ke interface 1 ataupun interface 2. Di sini klik menu IP, kemudian pilih menu routes. Nah, di sini kita bisa add
Nah, DST address-nya kita biarkan default. Kemudian pada gateway-nya kita tambahkan 192.168.1.1. Kemudian kita bisa apply dan oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, klik add. Kemudian di sini untuk DST address-nya kita biarkan default. Nah, gateway-nya kita masukkan 172.16.1.1. Kemudian kita apply dan oke. Nah teman-teman, perhatikan pada root flag-nya untuk yang mengarah ke router ISP1 informasinya adalah AS atau aktif statik, sedangkan untuk ISP2 informasinya hanya S atau statik, artinya tidak aktif ya teman-teman. Nah inilah yang dinamakan konsep failovers. Kemudian kita setting IP DNS-nya, klik menu IP, kemudian pilih DNS. Nah setelah itu di servers kita ketik masukkan 88, kemudian apply dan oke. Nah maka nantinya jika teman-teman ingin ping 88 atau ping google.com, nantinya dia akan langsung berhasil ya teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat di sini terdapat dua VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita bisa melakukan konfigurasinya teman-teman. Nah pertama-tama kita nyalakan VPC-nya terlebih dahulu. Kemudian kita sambungkan VPC-nya. Nah, pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dan Ether 4. Nah, di sini kita bisa masuk ke Winbox Customer. Kemudian di sini kita pilih menu bridge, kemudian tambahkan. Nah, di sini untuk name-nya kita beri nama bridge strip cast. Nah, setelah itu kita bisa apply dan oke. Kemudian kita ke menu port. Di sini kita add. Kemudian untuk interface-nya kita gunakan Ether 3. Nah, untuk bridge-nya kita gunakan yang bridge strip customer. Kemudian apply dan oke. Lalu tambahkan Ether 4. Di sini tambahkan, klik add. Di sini menggunakan Ether 4. Untuk bridge-nya gunakan bridge strip customer, apply dan oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan IP di interface bridge. Nah, caranya teman-teman bisa buka menu IP, kemudian pilih address. Nah, di sini kita add. Nah, kita tuliskan 10.10.10.1/24. Kemudian untuk interface-nya gunakan yang bridge strip customer. Kemudian apply dan oke. Nah setelah itu jangan lupa teman-teman untuk setting DHCP servernya. Klik menu IP, kemudian DHCP server. Di sini untuk interface-nya kita menggunakan interface bridge. Nah di sini kita bisa DHCP setup. Kemudian interface-nya menggunakan bridge strip customer. Kemudian next. Nah, oke, di sini sukses. Nah, kemudian yang terakhir kita akan konfigurasi NAT, teman-teman. Di sini teman-teman pilih menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini pilih yang menu NAT. Nah, karena di sini kita memiliki dua ISP, maka kita akan konfigurasikan NAT-nya dua kali, ya, teman-teman. Di sini kita add, kemudian untuk chain-nya gunakan src NAT. Kemudian untuk out interface-nya pilih address 1. Kemudian kita ke action. Nah, di sini kita pilih yang masquerade. Kemudian bisa kita apply, add lagi. Kemudian di sini chain-nya. Kemudian di sini chain-nya src NAT, out interface gunakan Ether 2. Lalu kita ke action. Pilih yang masquerade. Kemudian bisa apply dan oke. Nah, kemudian jika sudah dikonfigurasi semua, kita bisa request IP DHCP pada kedua VPC. Nah, kita coba ya, teman-teman. Di sini kita IP DHCP. Nah, dia sudah berhasil Dora. Nah, pada VPC 2 juga kita coba IP DHCP.
Nah, di sini juga dia sudah bisa Dora ya teman-teman. Kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman bisa ping 88 dan ping google.com pada kedua VPC-nya, maka nanti akan berhasil ya teman-teman. Dan kita ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi failovers. Nah, cara kerja failovers itu hanya menggunakan satu ESP saja, dan yang satunya sebagai backup. Maka cara memainkan failovers supaya bisa leluasa, kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, distance ini digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Nah, jadi semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, langsung saja kita implementasikan ya teman-teman. Di sini kita masuk ke routers customer, kemudian pilih menu IP, lalu routes. Nah, di sini saya akan ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nanti yang aktif adalah ISP2. Maka di sini saya akan perbesar distance untuk yang mengarah ke ISP1. Nah, di sini pada distance saya tambahkan menjadi 10. Jika sudah, kita apply dan oke. Nah, maka bisa teman-teman lihat untuk jalur internet akan otomatis berpindah ke ISP2 ya teman-teman. Namun jika distance-nya sama, maka MikroTik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal fitur check gateway. Untuk saat ini, jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP1 sebagai backup. Nah, jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Nah, jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah, maka root dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Nah, jadi kesimpulannya, MikroTik Customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Nah, langsung saja kita cek gateway pada jalur ISP2. Teman-teman klik menu IP, kemudian routes. Nah, di Ether 2 kita klik 2 kali. Nah, kemudian pada cek gateway kita ganti menjadi ping. Nah, maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Kemudian bisa kita apply dan oke. Selanjutnya kita bisa disable IP pada ISP2 yang mengarah ke customer. Nah, di sini kita bisa masuk ke router ISP2. Nah, yang Ether 2 ini kita disable terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita cek pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Kita ke router customer, pilih IP, kemudian routes. Dan di sini kita tunggu. Nah, di sini dia sudah berpindah ke ISP1. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. Nah, di materi selanjutnya kita akan konfigurasi load balance ECMP. Nah, load balance menggunakan dua jalur ISP. Maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Di sini kita pilih menu IP, kemudian address. Nah, yang ini kita enablekan lagi ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke router customer. Kita akan hapus default route-nya baik yang mengarah ke ISP1 ataupun 2. Di sini kita pilih IP, kemudian routes. Di sini kita bisa hapus default route-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi di sini add DST address-nya biarkan default. Kemudian untuk gateway-nya kita isi untuk 2 ISP. Nah, di sini kita bisa klik tanda di sebelah kanan. Yang ini kita isikan 192.168.1.1. Kemudian yang ini isikan 172.16.1.1.
Kemudian kita bisa apply dan oke. Nah, ini berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah itu di ISP1 ataupun di ISP2. Lalu teman-teman bisa langsung uji coba di kedua VPC ya teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan ping 88, lalu teman-teman ketikkan trace 888. Nah, nantinya bisa dilihat bahwa PC ini jalur internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ia ke ISP2, setelah itu baru terhubung ke internet. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama juga di VPC 2 ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Jadi di sini kita akan uji coba pada ISP. Nah, ISP itu bandwidth-nya yang berbeda-beda. Misal ISP1 bandwidth-nya 2 Mbps dan yang ISP2 bandwidth-nya 8 Mbps. Maka nantinya berbeda perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Nah, oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita pilih menu IP, kemudian pilih menu routes. Nah, di sini kita double klik. Kemudian di sini perbandingannya itu 1:4. Nah, pada bagian gateway-nya kita sediakan 5 kolom ya teman-teman. Nah, yang pertama kita tuliskan 192.168.1.1, kemudian kedua 172.16.1.1, kemudian yang ini 172.16.1.1. Ini juga sama ya teman-teman. 16. Nah, jika sudah, kita bisa apply dan oke. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan trace dari MikroTik. Di sini pilih menu tools, kemudian pilih trace route. Di sini untuk trace route-nya kita isikan IP Facebook. Nah, cara melihat IP Facebook yaitu dengan caranya kita ke CMD yang administrator. Nah, di sini bisa kita ketikkan nslookup facebook.com. Nah, di sini mendapatkan IP 157.240.208.35. Nah, kita isikan Nah, di sini kita bisa isikan ya teman-teman. Kita tempel di sini. Kemudian untuk protokolnya gunakan yang ECMP. Nah, jika sudah kita start. Nah, setelah itu teman-teman bisa start, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini menyatakan informasi bahwa menggunakan ISP2 ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu konfigurasi load balance root rules. Kita akan lakukan konfigurasi load balance dengan metode root rules. Jadi root rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Maka kita bisa mendefinisikan semisal untuk PC1 kita harus internetan menggunakan ISP1 dan PC2 menggunakan ISP2. Karena merupakan sistem SRC address, maka PC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Nah, langsung saja kita ke topologinya teman-teman. Nah, pada VPC1 kita bisa tuliskan IP 10.10.10.11/24, kemudian 10.1 sebagai gateway-nya /24. Nah, kemudian kita IP DNS 88. Kemudian kita show IP. Nah, lakukan di VPC2 juga ya teman-teman. Di VPC2 kita IP 10.10.12/24, kemudian 10.10.1. Nah, kita IP DNS.
Nah, di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.11 untuk VPC 1 dan 10.12 untuk VPC 2. Nah, keduanya juga sudah memiliki IP DNS 88. Nah, teman-teman bisa masuk ke router Mikrotik Customer, kemudian pilih IP dan routes. Nah, yang ini kita disable. Nah, yang ini bisa kita disable terlebih dahulu. Bisa masuk ke rules. Dan di sini kita add, kemudian untuk SRC address-nya kita gunakan 10.11. Lalu untuk tabelnya kita gunakan VPC 1. Kemudian bisa kita apply dan oke. Kemudian kita buat lagi untuk VPC 2-nya. Di sini 10.12. Kemudian tabelnya menggunakan VPC 2. Jika sudah, kita bisa apply dan oke. Nah, fungsi dari tabel ini ialah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka Mikrotik akan merujuk ke tabel routing yang ada di VPC 2 untuk menentukan jalur yang tepat. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu routes. Nah, perhatikan di pojok kanan atas ini kita ada pilihan AL, main, VPC 1 dan VPC 2. Nah, ini adalah kelompok routing tabelnya. Nah, di sini kita pilih yang AL saja ya, teman-teman. Nah, lalu tambahkan, kita klik add. Nah, untuk DST address-nya biarkan default. Kemudian gateway-nya kita masukkan 192.168.1.1. Kemudian untuk routing mark-nya menggunakan VPC 1. VPC 1. Nah, jika sudah kita bisa apply dan oke. Nah, kita bisa add lagi, kemudian gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian routing mark-nya kita bisa gunakan yang VPC 2, lalu apply dan oke. Nah, di sini sudah ada dua jalur internet, dua-duanya sudah aktif ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall mangle. Jadi firewall mangle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya disable ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di router customer ini klik menu IP, kemudian pilih firewall. Nah, di sini pilih yang mangle, kita add. Nah, untuk chain-nya kita gunakan yang pre-routing, kemudian untuk SRC address-nya gunakan yang 10.12. Lalu kita ke action, gunakan yang mark routing yang ini, kemudian untuk new routing mark-nya kita gunakan yang mangle ISP1 yang ini ya, teman-teman. Kemudian bisa kita apply dan copy. Kemudian pada general ini masih tetap seperti ini. Kemudian kita ke menu action. Nah, di sini actionnya menggunakan mark routing. Nah, di new routing mark ini kita gunakan yang mangle ISP2. Setelah itu apply dan oke. Kemudian kita bisa klik IP, lalu pilih routes. Nah, kemudian di sini kita add. Nah, untuk DST address-nya default, kemudian gateway-nya kita gunakan 192.168.1.1. Kemudian untuk routing mark-nya menggunakan yang mangle ISP1 yang ini. Nah, kemudian apply dan oke. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan uji coba dengan cara masuk ke VPC 1, kemudian teman-teman bisa lakukan ping 88. Setelah itu teman-teman bisa trace 88. Maka di VPC 1 ia akan melewati ISP1 ya, teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama di VPC 2, maka di VPC 2 juga ia melewati ISP2 untuk melewati internet.
Nah oke teman-teman, materi pada bab 13 sudah selesai. Semoga video penjelasan dari saya bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.